Bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugino. Saya mengajar di SD Negeri Samberjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Saya sekarang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Lampung, angkatan ketiga, kategori 1 tahun 2023. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di UPTD SD Negeri Samberjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Semoga lancar dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, tangan gerak, buka gerak, lurus ya. Siapa yang pengen baca surat tadi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, Sehat? sehat, Alhamdulillah. Berarti kalau kita hari ini sehat, berarti belajar kita akan semangat. Karena apa? Modal kita untuk belajar, badan kita sehat. Karena kalau badan kita sehat, pikiran kita juga sehat. Karena apa? Sehat itulah yang harganya mahal. Contoh kalau kita sakit, kita berobat, pasti kita akan membahas. Oleh karena itu, jagalah kesehatan. Apalagi sekarang musimnya musim penghujan. Musim penghujan itu banyak penyakit. Di antaranya penyakit itu ada penyakit DBD, ada penyakit malaria. Dari mana asalnya? Nah, itu karena asalnya dari nyamuk. Nyamuk itu asalnya dari tempat satu air yang bersih, dua air yang kotor. Kalau hujan turun, otomatis kita depan rumah kan mengalami banjir. Selokan akan tersumbat. Oleh karena itu, untuk membersihkan itu semua, kita memerlukan hidup gotong royong agar lingkungan kita bersih, kita selalu sehat. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti hadir semua kita. Setelah itu, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Alhamdulillah, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berdoa. Karena apa? Untuk melancarkan belajar kita pada pagi hari ini. Masih semangat? masih, Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa semua?
mendukung Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, ternyata dapat semua untuk pelajaran hari ini. Ini Pak Guru punya pertanyaan, tolong nanti dijawab dengan baik. Siapa yang menjawab, angkat tangan. Apa terjadi apabila kita tidak punya rasa saling tolong menolong? Ya, dijauhi teman. Ada yang lain? Karena untuk menjaga persaudaraan. Sudah persaudaraan. Yang lain? Jadi jawabannya Pinju tadi, kita dijauhi teman. Pertanyaannya, apa terjadi? Jadi kalau kita tidak punya rasa saling tolong menolong. Nah, kalau kita tidak punya saling tolong menolong itu, satu, kita tidak rukun sama tetangga. Terus kalau nggak pernah tolong menolong, kita dijauhi teman, dikucilkan. Karena apa? Tidak saling tidak saling bertemu. Oleh karena itu berarti orang itu tidak pernah kalau menolong, dia akan sendiri, maka dijauhi teman. Yang kedua, mengapa kita diperintahkan untuk saling tolong menolong? Apa? Ya, silakan. Karena untuk menjaga persaudaraan. Yang lain ada? Mengapa kita saling tolong menolong? Satu, memang ya kita menjaga saling persaudaraan. Yang kedua, menghargai orang lain. Karena apa? Kalau kita saling tolong menolong itu berarti kita satu persaudaraan ya. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, menghilangkan egois. Karena apa? Kalau egois berarti kita oleh karena diadakan kita akan saling tolong menolong. Nah, setelah itu sekalian, sebentar dalam pelajaran berikutnya, hari ini kita akan pelajari mengidentifikasi kebutuhan secara individu maupun kolektif. Yang kedua, usaha untuk memenuhi kebutuhan secara serta individu dan kolektif. Nah, cara memenuhi kebutuhan tersebut kita harus berusaha. Oleh karena itu kita akan melihat situ ya. Pertanyaan Pak Guru, tolong pertanyaan Pak Guru dijawab lagi pertanyaan Pak Guru. Ya. Mengapa di antara kita harus ada saling tolong menolong? Saya Pak. Ya. Karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhi sendiri. Ya. Itu mengapa kita saling tolong menolong itu karena apa? Untuk hidup itu kita nggak bisa sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Contoh, kalau kita mau membuat rumah memerlukan bantuan orang lain, mau membuat got kebersihan juga memerlukan orang lain. Karena apa? Kita nggak bisa hidup sendiri, tetap dibantu oleh orang lain karena kita bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperjelas tentang pelajaran tersebut, mari kita lihat tayangan video tentang saling membantu untuk kebutuhan. Lihat di layar. Lihat soal tulisnya, kalian lihat soal tulis. Pancasila atau PPKN untuk kelas 4 semester 2 kurikulum Lihat ya Pak tulis. yaitu dengan bab 5 kolom itu gotong royong. Untuk topik B yaitu kerjasama dalam memenuhi kebutuhan. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan bisa membedakan satu, mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan pembelajaran
Silakan dilihat depan tulis videonya, disimak, diamati tentang isinya, apa itu isinya. Anak semua, tahukah kalian apa sih kebutuhan? Kelihatan? Nah, kebutuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus Ya, disimak isinya apa isinya. tercapainya Video yang tayangan ini. maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Itulah tadi pengertian kebutuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Nah, anak-anak, manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya agar kehidupannya tetap berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, kebutuhan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Manusia memiliki kebutuhan yang beragam dalam hidupnya, dengan tingkat yang tidak sama untuk setiap orang. Dilihat videonya, Kebutuhan jika dihubungkan dengan hakikat manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Apa sih pengertian kebutuhan individu? Yuk kita bahas kebutuhan individu. Apa sih pengertian kebutuhan individu? Kebutuhan individu adalah kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi oleh seseorang individu untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang kedua yaitu kebutuhan kolektif. Apa sih pengertian kebutuhan kolektif? Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang secara bersama-sama. Kebutuhan ini sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup suatu kelompok. sambil melihat videonya, sambil ditulis kalau yang berubah Adalah tulis. kita sama-sama membahas tentang pengertian Nanti kalau ada pertanyaan dari situ, kamu bisa menjawab tentang video yang ditayangkan ini. contoh-contoh dari kebutuhan individu. Karena tidak tayangan video tentang kebutuhan ya, tayangan tadi satu kebutuhan kolektif individu, yang kedua kebutuhan kolektif. Sudah diamati semuanya? Sudah paham semuanya tentang tadi? Tentang video? Paham semua? Tentang kebutuhan individu dan kolektif? Nah, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Bisa? Ya, silakan. apa perbedaan kebutuhan individu dan kolektif? Apa perbedaan kebutuhan individu dan kolektif? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kebutuhan individu dan kolektif sudah bisa menjawab perbedaannya? Ada yang menjawab? Nah, kalau kebutuhan individu dan kolektif perbedaannya itu adalah yang pertama kita kebutuhan individu. Ketua individu itu ada kebutuhan pribadi untuk memenuhi kebutuhan kita hidup sehari-hari. Contohnya apa tadi? Kalau kita anak belajar, tentu kita membutuhkan alat tulis. Siapa nyuruh? Kita sendiri itu kebutuhan pribadi atau individu. Nah, setelah itu tercukupi semuanya, kalau anak belajar membutuhkan alat tulis, kalau misalnya kita orang tani membutuhkan cangkul dan sabit, itu kebutuhan individu. Nah, itu yang disebut kebutuhan individu dipenuhi yang menurut dirinya sendiri. Yang kedua, kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif itu untuk kelompok atau untuk umum. Siapa memenuhi? Bersama-sama. Contoh tadi dikatakan membuat jalan raya. Perbaiki jalan raya, kenapa? Itu transportasi umum. Di kolektif itu untuk transportasi umum dilaksanakan bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara gotong royong. Memperbaiki jalan
yang rusak, itu kebutuhan kolektif. Ada lagi pasar, juga kepentingan umum. Pasar itu kamu memangkas, itu dikatakan kebutuhan kolektif. Jadi bedanya antara kebutuhan individu dan kolektif itu adalah kalau kebutuhan individu itu untuk pribadi, kalau kebutuhan kolektif untuk kepentingan umum. Itu bedanya. Paham? Yang lain paham? Yang kedua, ada lagi? Saya Pak. Apa yang Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan gotong Apa yang dimaksud dengan gotong royong? royong? Pertanyaan Saras, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Siapa bisa menjawab? Gotong royong siapa menjawab? Gotong royong itu ada dua kata, berasal dari bahasa Jawa, ada dua kata. Ada dua kata ya, tak tulis di sini. Satu gotong, nomor dua royong. Nah, ini gotong royong ada dua kata. Gotong artinya mengangkat, nah, atau memikul ya. Yang ini bersama. Nah, jadi gotong itu mengangkat atau memikul, yang royong itu bersama-sama. Artinya gotong royong itu adalah maka bersama-sama. Terus ada lagi? Apa yang menjawab gotong royong? Mengangkat bersama-sama. Yang lain? Bekerja sama. Ada lagi? Nah, gotong royong ini adalah artinya berarti apa? Melakukan atau melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan cara bersama-sama. Itu namanya gotong royong. Melakukan pekerjaan itu suatu itu dengan cara bersama-sama, bareng-bareng. Kita gotong royong. Itu artinya gotong royong. Ada dua kata nih, gotong dan royong. Nah ini. Mengapa dipisahkan? Karena itu ada dua kata. Berasal dari bahasa Jawa. Gotong, mikul, royong bersama. Jadi melakukan itu dengan cara bersama-sama. Atau mikul bersama. Contohnya apa? Contoh, orang di desa biasanya ya mau pindah rumah, dikasih bambu, bongkar, dipikul bersama. Ini namanya gotong royong. Terus lagi membuat tempat umum. Apa itu maksudnya tempat umum? Banyak sekali. Satu, MCK, tempat umum. MCK sudah bisa. Terus kantor sudah bisa. Saya juga tempat umum. Namanya gotong royong. Mereka bersama-sama. Nah, sampai di sini sekalian paham semua ya. Nah, oleh karena itu sekarang kalian silakan bentuk dalam kelompok masing-masing. Silakan. Kita akan mengerjakan bersama, ya, bersama kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Guru akan bacakan KPD ini. Caranya nanti dengan ini. Di sini ada perintahnya, ada petunjuk pengisian KPD. Ini dibaca nanti, ya. Ini petunjuk KPD-nya. Setelah ini dibaca, dibuka lagi. Ini tempat menempelkan, ya, menempelkan nanti hasilnya. Yang nomor ini adalah kartu kalimat. Ini nanti dipotong, ditempelkan di ini, di lembar yang pertama ini. Paham kamu? Paham? Yang ini 1, 2, 3 nanti dipotong, ditempelkan di sini. Karena apa? Ini adalah lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ditempel di sini. Setelah ditempel di sini, 35 itu di sini ada gambar ini ya, gambar. Nah, gambar ini menunjukkan lingkungan yang foto tadi. Mana
sekolah. Masyarakat potong tempel di lingkungan masyarakat. Terus potong di mana tadi? Lingkungan keluar. Mana nanti? Kamu bagi kalau dibaca dikerjakan sesuai petunjuk Bapak Guru berikan. Nanti ini dilepas, motor berena ya dilepas, dipotong, ya, dan diberikan lagi. Silakan ini. Bagian semuanya, silakan dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing sesuai petunjuk yang ada di dalam KPJ. Silakan. Sesuai itu ya. Ini dipotong, ini yang motong satu, nanti tempelkan di sini, ya ini satu-satu. Gambarnya nanti ini kamu pilih lingkungan rumah yang mana ini. Kalau lingkungan rumah berarti kamu cari gambar lingkungan tempelkan di sini lingkungan rumahnya, ini gambarnya sesuai dengan ini ya. Gambarnya ada sesuai dengan ini nanti ya. Silahkan. Nah, tempel di sini. Nah, ini tempelnya. Nah, ini. Yang kedua, gambar dipotong sesuaikan dengan petunjuk yang ada ini ya. Silakan Pak, ini nanti ada dipotong dikasihkan kawannya ditempel ini. Jadi semua nggak kena lem tangannya. Nah. Ini gambarnya. Dipotong, ya tempel di sini, tempel di sini. Ini berarti tempelnya di sini kalau ini. Nah, ini masyarakat. Nah, lingkungan sekolah berarti lingkungan masyarakat kan ada berapa masyarakat toh? Sini terus sini kan ono. Ini lingkungan sekolah, ini sekolah. Nah, sekolah sini. Silakan. Itu lingkungan rumah, mana rumah? Loh, kayak lingkungan apa? Misalnya dari ujung sini ke sini pas tadi ini. Ini dari besar kene. Apa besar apa? Anu, bantu ayah menyiram tanam. Akan membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2.
manfaat gotong royong, membantu, terus kerjasama. Manfaat gotong royong itu adalah manfaatnya pekerjaan yang berat menjadi ringan. Karena apa? Dikerjakan bersama-sama. Manfaatnya itu amat baik sekali. Karena apa? Dengan adanya gotong royong itu pekerjaan kita menjadi ringan, mudah selesai. Itu manfaat gotong royong. Selanjutnya sekalian, ini Pak Guru punya soal evaluasi dikerjakan. Untuk pelajaran hari ini, bagaimana pelajaran hari ini? Senang nggak hari ini? Masih semangat? Masih bahagia hari ini? Berarti pelajaran kita pelajaran yang menyenangkan. Terus kelompok yang paling bagus hasil kerjanya kelompok 2. Kelompok 2.